Yang terhormat pengurus daerah Pemuda Anak Gereja Betel Indonesia, Ibu Ketua dan Ibu Bendahara akan mengucapkan selamat datang. Dan kami hormati Ketua Pengurus Wilayah Pemuda Anak Ibu Nawawi dan teman-teman pemuda dari KPR lokal yang ada di Nawawi yang sudah hadir. Kami ucapkan selamat datang, Tuhan memberkati kita. Walaupun wilayah kita yang cukup luas, tapi ada yang bisa hadir, kami mengucap syukur kepada Tuhan, terutama Ibu Ketua dan Bendahara yang sudah menempuh perjalanan yang jauh dari Jayapura bisa hadir di Nawawi di Gereja GBI Bethesda Muatam untuk kita hendak beribadah ibadah pemuda pada hari ini Jumat 24 April 2025. Oleh karena anugerah Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara serta kita akan siapkan hati kita untuk kita hendak melaksanakan ibadah. Mari kita bangkit berdiri, kita menyiapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan, memuji, memuliakan kebesaran nama Tuhan. Tidak ada yang terindah selain kita datang di hadirat Tuhan untuk kita memuji, memuliakan kebesaran nama Tuhan. Kita akan angkat pujian, Tuhan aku rindu, Tuhan aku setia. Biarlah Dia penuhi kita dengan segala kebaikan-Nya. Haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan, memenuhi hati dan pikiran kami. Untuk kami sujud memuji, memuliakan kebesaran-Nya. Kami mengundang Engkau hadir Bapa. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, teguhkan hati ini pada kegiatan untuk Kau-Mu. Kebenaran bagai emas murni. Haleluya. Tuhan, ku serahkan hidup.
kita siap memuji dan menyembah Tuhan di saat siang hari ini. Kita punya wilayah yang begitu luas, tapi semangat kita jangan sampai pudar. Kita terus menyala-nyala untuk mengiring Tuhan. Puji Tuhan, kita angkat pujian yang girang-girang. Ada satu sobatku yang setia, dia tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Aku
Tuhan, kita angkat pujian, isi minyak dalam lampumu, jaga api kita tetap menyala. Haleluya. Haleluya, isi minyak. Isi minyak dalam lampumu, jaga api tetap menyala. Haleluya. Isi minyak dalam lampumu, jaga api tetap menyala. Biar rohmu menyala-nyala, layani Tuhan tiada jenuh. Biar rohmu menyala-nyala, layani Tuhan tiada jenuh. Isi minyak dalam lampumu, jaga api tetap menyala. Isi minyak dalam lampumu, jaga api tetap menyala. Biar rohmu menyala-nyala, layani Tuhan tiada jenuh. Biar rohmu menyala-nyala, layani Tuhan tiada jenuh. Haleluya. Biar rohmu menyala-nyala, layani Tuhan tiada jenuh. Biar rohmu menyala-nyala, layani Tuhan tiada jenuh. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, ya, bukan Tuhan. Iya, kita dari pengurus daerah mau mempersembahkan pujian kepada Tuhan. Tidak apa kalau sudah jauh-jauh terang puji Tuhan di sini.
Tuhan menetapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila Dia jatuh dan sampai derita, Tuhan merubah caranya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila Dia jatuh dan sampai derita, Tuhan merubah caranya. Puji Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk kita berdoa dengan firman Tuhan. Kita katakan pujian, ku yakin saat kau berfirman, kita menang karena Dia selalu ada bersama dengan kita. Haleluya, kami memuliakan Kau baik bagi kami, Kau layak diagungkan, Kau layak ditinggikan. Menang karena Engkau bersama dengan kami setiap waktu dan setiap saat. Haleluya, haleluya. Ku yakin saat Kau
kami mengucap syukur buat siang hari ini oleh karena anugerah Tuhan, sehingga kami boleh dipertemukan kembali di tempat ini untuk beribadah, berfellowship bersama dengan seluruh generasi muda yang ada di wilayah Nawa ini ya Tuhan. Kami berterima kasih untuk kasih sayang Tuhan, untuk kasih setia Tuhan, untuk kebaikan Tuhan, untuk pertolongan Tuhan yang kami alami di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih juga telah tolong kami dan rumah kami masing-masing sehingga kami tiba dalam keadaan selamat di tempat ini untuk bersama-sama bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, menyembah Tuhan, dan kami percaya Tuhan telah hadir di tempat ini dan Tuhan sudah bertahta di atas pujian dan penyembahan yang sudah mengenai kepada Tuhan. Dan kini tiba saja kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan di siang hari ini. Kami berdoa, kami minta pertolongan Tuhan, biarlah Tuhan protek hati kami dengan kuasa dari Yesus, pikiran kami, seluruh hidup kami. Kami persembahkan seluruhnya kepada Tuhan. Kami rindu mendengarkan nasihat Tuhan di hari ini. Biarlah sampaikan pesan dan isi hatimu bagi semua kami generasi muda yang ada di wilayah Nawa ini. Pemberitaan kebenaran firman Tuhan ini kami pertaruhkan seutuhnya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur kepada Tuhan, dan kami siap untuk membaca, mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan di siang hari ini. Haleluya, amin. Tuhan shalom. Baik, terima kasih buat rekan-rekan muda semua yang ada di wilayah Nawa yang sudah berkumpul di tempat ini untuk kembali beribadah, berfellowship bersama di tempat ini. Saya bersyukur dan juga berterima kasih juga kepada pengurus wilayah, ketua pengurus wilayah, dan seluruh pengurus wilayah Nawa yang kembali mengundang saya, bahkan rekan-rekan dari pengurus daerah. Kita boleh hadir kembali di tempat ini setelah berapa ya, 1 tahun tidak kesini. Tadi sempat cerita dengan kakak ketua kalau waktu itu sempat berkunjung di tahun 2023 akhir dalam momen Natal bersama kita rayakan di Juk, dan momen yang kedua di tahun berikutnya 2024 di mana tuh, di Kaure di GBI Bukit Kesucian. Namun tidak terlaksana fellowship di sana. Namun saya bersyukur karena saya bisa sampai di sana, sampai di Kaure. Jadi selama ini saya cuma dengar tentang Lere, saya cuma dengar di sana banyak kelapa sawit, ada perusahaan kelapa sawit. Tetapi 2023 Tuhan sudah bawa saya sampai di Lere. Saya bisa menyaksikan itu pemandangan yang terlalu indah sekali sebelum masuk ke perusahaan, sebelum sampai di Juk. Dan juga di 2024 saya harus kembali lagi ditemani sama Bapak Ketua yang luar biasa ini. Dari Koya harus jemput saya sampai ke Lere, ternyata lewat lagi dari Juk. Waktu itu saya pikir mungkin dekat-dekat GBI Juk, ternyata harus melintas lagi sampai ke distrik. Dan dengan penuh sukacita dan antusias waktu itu, saya juga ketika dikasih kesempatan info dari wilayah untuk Kak Ketua bisa turun melayani, saya sangat siap. Karena memang saya senang turun ke daerah, karena memang saya lahir besar dari kampung, dan semua orang yang ada di kota itu asalnya dulu dari kampung dulu baru ke kota. Betul loh? Betul. Jadi kita yang ada di kota juga orang kampung semua. Yang sekarang hidup di kota, yang dulu kampung jadi kota juga. Jadi saya sudah sampai di Sarmi Timur, Sarmi sampai di Membramo. Jadi kalau PD Papua itu ada kurang lebih 10 wilayah pelayanan. Mulai dari kota Jayapura ada 3 wilayah, Kabupaten Jayapura ada 1 wilayah, kabupaten ini masuk Kabupaten Jayapura. Di Kabupaten Jayapura ada Sentani sampai ke dataran Tanah Merah sana, terus sampai ke Ormo, terus untuk masih wilayah Kabupaten Gribe dan Nawa. Itu masih masuk Kabupaten Jayapura, berarti ada 3 wilayah di kabupaten, 3 di kota. Kabupaten Kerong 1,
Kabupaten Sarmi 2 yang terbagi menjadi 2, Sarmi dan Sarmi Timur, dan ditambah 1 itu Kabupaten Mambramo Raya. Kalau dulu Merauke masuk di PD Papua, tetapi sudah pemekaran provinsi baru sehingga dia masuk Papua Selatan. Tapi Merauke lepas, Mambramo ada BPW baru sehingga ada DPA juga di sana. Sehingga yang tadinya 10 berkurang jadi 9, tetapi ternyata dia bertambah kembali lagi jadi 10. Jadi masih tetap 10 untuk wilayah pelayanan yang ada di PD Papua, dan Nawa adalah salah satunya. Dan dalam masa kepemimpinan saya ini kali yang ketiga saya turun di wilayah Nawa untuk melayani bersama-sama, berfellowship bersama-sama dengan rekan-rekan muda yang ada di tempat ini. Jadi waktu Kakak Ketua sampaikan untuk Kakak Ketua PD nanti minta waktu untuk bisa melayani di Nawa dalam fellowship perdana Kakak ya, untuk tahun 2026 yang hari ini kita laksanakan. Saya sempat pikir juga saya bisa datang atau tidak, dan kebetulan beliau informasi saya ke nomor yang lama yang sudah jarang saya pakai, dan waktu itu puji Tuhannya saya sempat buka dan WhatsApp masuk di nomor lama dan sampaikan ke Ketua tolong datang. Dan saya bilang kalau saya tidak buka mungkin saya tidak tahu informasi kalau ada fellowship hari ini, dan saya sampaikan saya siap datang. Tetapi saya bilang cuma saya tidak ada kendaraan, saya mobil lagi rusak, saya tidak bisa jalan jauh karena saya aktivitas di kota pakai motor. Dan saya bilang kalau Kakak Ketua bisa angkut saya di Kakak Ketua mobil, nanti kita sama-sama ke sana. Dan beliau bilang bisa, tapi puji Tuhan ternyata saya tidak sama-sama dengan Kakak Ketua tadi karena salah satu jemaat meminjamkan mobilnya. Puji Tuhan, saya gembala jemaat jadi saya bisa saya bisa difasilitasi juga sama jemaat yang punya kendaraan, sehingga saya bilang oke, mobil sudah dipinjamkan jadi BBM-nya aman, nanti jadi tanggung jawab saya untuk isi BBM. Dan hari ini saya bisa kembali ada di tempat ini, saya senang sekali bisa berkunjung. Meski mungkin teman-teman bilang tapi itu kalau Ketua sudah jauh-jauh bertemu sedikit, saya hati tetap senang untuk datang ke wilayah. Jadi saya akan sukacita ke sini. Berarti saya berharap teman-teman juga jangan berkecil hati lihat yang cuma beberapa yang hadir. Kalau saya yang sudah jauh datang ke sini dengan ketua dengan bendahara, ya ketua calon ketua pengurus daerah bendahara yang hadir ke tempat ini harus saya bersyukur karena pengurus daerah ini beberapa yang PNS sibuk juga orang-orangnya, tapi setiap kali kita diundang ke wilayah paling tidak dari yang sibuk-sibuk itu ada yang bisa mendampingi ketua untuk turun ke wilayah. Jadi terima kasih juga untuk pengurus daerah dan juga pengurus wilayah yang bisa kita sinergi sampai hari ini untuk membangun pelayanan generasi yang ada di Provinsi Papua. Tadi sempat di jalan saya cerita sama teman-teman di mobil, saya suruh Sepo adik yang antar yang mengemudi, saya bilang saya dari semua wilayah yang sudah saya datangi, Nawa ini yang saya dengar cerita bahkan saya sudah sampai di Nawa, salah satu wilayah yang memang jarak antar satu gereja ke gereja yang lain itu jauh sekali jaraknya. Dulu saya hanya dengar cerita dari Bapak Ketua BPD yang turun-turun ke daerah, tapi ketika saya dipercayakan jadi ketua, tentu saya juga punya tanggung jawab untuk harus mengunjungi wilayah, dan saya menyaksikan sendiri kalau benar yang menjadi satu kendala di wilayah ini ternyata karena jaraknya yang jauh. Jarak yang kedua karena jarak yang jauh, yang kedua transportasi juga minim untuk angkut teman-teman kalau mau beribadah. Dan saya percaya pasti kerinduan dan keinginan hati untuk berfellowship dengan jemaat yang lain pasti ada. Cuman karena kadang kendala itu yang bikin teman-teman tidak bisa untuk beraktivitas dalam pelayanan yang ada, tetapi tidak mengurangi sukacita kita. Sehingga saya sampaikan kepada Kang Ketua, kehadiran saya hari ini bukan hanya sekedar fellowship bersama, tetapi saya juga mau kita bisa diskusi dalam rapat singkat setelah ini. Kita lakukan rapat koordinasi untuk beberapa program yang akan teman-teman di wilayah bisa kerjakan. Tidak perlu banyak program, yang penting ada 1-2 program bisa dijalankan sehingga pelayanan generasi muda di wilayah Nawa tetap bisa berjalan dengan baik dan terkoordinir tentu oleh ketua wilayah dan pengurus yang ada, dan juga tentu bersinergi juga dengan kita punya bapak-bapak yang ada di BPW, dan juga selain pengurus BPW ada juga bapak-bapak gembala dari
kurang lebih 9 gereja ya, 9 gereja yang ada di Nawa bisa bekerja bersama, dan saya percaya ketika kita bersinergi, tentu pelayanan generasi tidak akan tenggelam, tidak akan padam, tidak akan mati, tetapi pasti akan terus hidup untuk wilayah Nawa, untuk bisa menjangkau semua generasi yang ada di wilayah Nawa. Jadi itu bagian dari pendahuluan, tidak masuk dalam isi khotbah, dan saya akan masuk dalam khotbah saya. Saya ajak teman-teman semua buka Alkitab di dalam kitab Yosua pasalnya yang pertama. Yosua pasal 1 ayat pasal 1 sampai ayat yang ke-18. Tetapi kita akan baca mulai dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Ayat sisanya nanti kita bisa baca kembali dan merenungkannya kembali di rumah masing-masing. Kitab Yosua pasal 1 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Kalau sudah menemukannya, boleh simak Alkitabnya masing-masing, dan saya akan baca bagi kita sekalian. Demikian firman Tuhan dengan perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian: Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Lebanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yaitu sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkan hatimu, teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Baik, puji nama Tuhan. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan di siang hari ini. Jadi kalau kita lihat, Allah bicara langsung sama Yosua. Kalau kita lihat di ayat-ayat, bahkan di kitab Bilangan, Tuhan Allah pernah menyampaikan hal itu kepada Musa juga, untuk Yosua akan dipersiapkan untuk memimpin bangsa Israel masuk tanah Kanaan. Sehingga dalam kitab Yosua ini bukan lagi Musa yang menyampaikan, tetapi ketika Musa mati, Allah sendiri yang langsung menyampaikannya kepada Yosua. Allah bicara langsung sama Yosua, bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini.
Jadi tidak bilang engkau dan sebagian bangsa ini, tetapi Tuhan Allah memerintahkan kepada Yosua yang akan pimpin bangsa itu, yaitu dia akan memimpin seluruh bangsa Israel itu untuk masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu. Negeri yang akan kuberikan kepadamu. Ayat 2 tadi dia bilang, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel ini. Bahkan Tuhan memberikan perintah untuk Yosua ini harus bawa bangsa Israel ini ke negeri yang akan kuberikan kepadamu. Negeri yang akan kuberikan berarti sesuai dengan apa yang sudah Tuhan janjikan kepada nenek moyang orang Israel, bahwa Kanaan itu negeri yang sudah dijanjikan Tuhan, yang akan diberikan Tuhan kepada orang Israel itu. Bahkan dia selain memberikan perintah kepada Yosua, dia juga memberikan janji-janji di dalamnya tentunya. Dia juga bilang bahwa setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu akan kuberikan kepadamu seperti telah kujanjikan kepada Musa. Waktu itu, waktu Musa menjadi pemimpin, Tuhan menjanjikan hal ini kepada Musa, bahwa setiap tempat yang diinjak oleh kakimu, semua tempat itu akan kuberikan. Dan janji itu diberikan juga kepada Yosua ketika dia hendak memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Yang artinya bahwa ketika Tuhan menyampaikan janjinya kepada Musa atau kepada orang yang percaya kepadanya, dia Tuhan yang tidak lupa akan janji itu. Dia tetap ingat janji, bahkan bukan sekedar ingat janji, tetapi dia Tuhan yang juga menepati janji itu di dalam kehidupan orang percaya. Karena kalau kita lihat, dia janji dulu sama leluhur dari orang Israel, dia dulu janji sama bapak-bapak yang pendahulu, Abraham dan semua untuk Alkitab yang terdahulu, dia menjanjikan, dan sampai kepada Musa juga dia menjanjikan, sampai kepada Yosua, dan penggenapannya itu terjadi pada Yosua yang berhasil membawa bangsa Israel itu masuk tanah Kanaan. Dari padang gurun dan gunung Libanon sampai ke sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Jadi tempat yang diinjak oleh Yosua dan orang Israel menjadi milik mereka. Bahkan tempat-tempat disebut sungai Efrat, sungai yang besar, gunung Libanon, semua itu akan menjadi milik dari Yosua dan juga orang Israel. Dan juga yang luar biasa, dia sampaikan kepada Yosua begini, seorang pun tidak akan bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Ini Tuhan sampaikan kepada Yosua, yang artinya dia menyampaikan sesuatu yang saya meyakini bahwa Tuhan sedang bukan ya, manusia mungkin bisa menyampaikan janji-janji seperti itu. Saya kasih perintah begini kok, nanti kerja ini, nanti setelah kau kerja saya akan kasih kau ini. Terkadang kita bisa sampaikan itu, dan kadang kita lupa sama janji itu. Tapi Tuhan tidak lupa sama dia berjanji. Dia bilang semua yang diinjak kakimu menjadi milikmu. Selain itu juga dia bilang bahwa seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidup. Bukan dia katakan seorang pun tidak akan bertahan kepada engkau dalam jangka waktu 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Tetapi dia bilang seumur hidupmu. Seperti Tuhan menyertai Musa, demikianlah Tuhan akan menyertai Yosua. Itu janji Tuhan, dan Tuhan menggenapi janji itu di dalam kehidupan dari Yosua. Tuhan tidak meninggalkan dia, Tuhan tidak membiarkan dia berjalan sendiri. Jadi kalau mau dilihat, Yosua tentu dia orang yang muda juga, yang pasti masih muda lah, tentu mungkin 30 atau 40 tahun. Dia harus memimpin bangsa yang besar. Kalau kita lihat Yosua, Alkitab catat dia abdi Musa, yang artinya orang terdekatnya Musa, pembantu pendeta, pembantu orang yang sangat dekat sekali dengan Musa. Apapun yang dikerjakan oleh Musa, tentu kemanapun Musa pergi, Yosua ini selalu mengikutinya.
Dan tentu Yosua tahu juga bagaimana cara Musa memimpin bangsa Israel, cara dia melakukan pelayanan kepada Tuhan. Tentu Yosua karena setiap waktu ikut dia, sehingga pasti dia juga tahu. Dan bukan waktu 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun dia ikut Musa, tetapi bertahun-tahun dia sudah ikut Musa. Bahkan juga dalam Musa memimpin bangsa Israel itu, tentu dalam memimpin itu Yosua juga menyaksikan dengan dia mata sendiri bagaimana keras kepalanya orang Israel, bagaimana tegar tengkuknya orang Israel itu terhadap apa yang disampaikan Musa. Kadang orang dengar, kadang juga orang tidak dengar. Bahkan Tuhan menolong mereka melewati padang gurun keluar dari Mesir. Itu pun mereka ikut Tuhan, mereka juga bisa berbalik ke setinggal Tuhan. Itu orang Israel. Dan tentu Yosua menyaksikan itu dengan dia mata kepala sendiri juga, karena dia jalan sama-sama dengan Musa. Nah, sekarang ketika Musa itu mati dan Tuhan perintahkan untuk sekarang mau tugas, giliran Yosua untuk bangsa yang besar ini, kau yang punya tanggung jawab untuk harus bawa orang masuk ke tanah Kanaan. Tentu Yosua juga tahu akan apa yang sudah disampaikan Tuhan di masa yang lalu tentang tanah Kanaan itu yang dijanjikan untuk diberikan kepada orang Israel. Pasti Musa juga tahu tentang jalan cerita itu. Tetapi untuk menuju sampai ke tanah Kanaan, pasti Yosua juga berpikir prosesnya panjang. Dari zaman Musa saja sudah seperti begini, nanti ke saya juga pasti akan begini. Musa saja juga orang Israel bisa tidak dengar dia, apalagi saya. Pasti juga dong tidak akan dengar saya. Tapi perintah Tuhan datang sama Yosua. Tuhan tidak kasih perintah sama orang lain, tapi dia kasih perintah sama Yosua. Yosua, abdi Musa sudah pergi, Musa sudah mati. Sekarang jadi tugas dan tanggung jawabmu untuk bawa bangsa Israel ini masuk tanah Kanaan. Mungkin ikut Musa memang sudah lama. Pengalaman Musa dia sudah lihat. Cuman yang baru bagi dia adalah dia harus memimpin. Itu sesuatu yang benar-benar baru bagi dia. Kalau selama ini dia lihat Musa pimpin, sekarang bukan Musa pimpin. Untung baik kalau Musa masih hidup terus dikasih tanggung jawab, Yosua pimpin. Paling tidak kan adalah seseorang yang bisa jadi penasehat, pengarah yang untuk tolong saya, bisa mengarahkan saya pimpin bangsa Israel ini masuk tanah Kanaan. Tetapi perintah itu diberikan kepada Musa, kepada Yosua ketika Musa sudah tidak ada di dunia ini. Jadi Yosua yang harus pimpin bangsa Israel itu masuk ke tanah Kanaan. Pasti ya sebagai orang yang belum punya pengalaman dalam memimpin, pasti dia juga akan berpikir, kira-kira saya bisa tidak pimpin bangsa ini untuk masuk ke tanah Kanaan. Pasti akan ada banyak hal yang akan saya alami juga. Saya sudah saya orang Israel model kayak begini, baru Tuhan suruh saya pimpin orang lagi. Mungkin kalau dalam gereja lokal atau waktu kita dipilih jadi ketua wilayah, kita sudah tahu nih saya ada di wilayah Nawa. Saya sudah tahu orang Nawa ini keras kepala begini. Saya sudah tahu seluruh fellowship itu susah sekali. Saya tidak mau, tapi ketua PPW atau kemarin waktu kita pemilihan lewat pemilihan di Rakyat. Cuma ini KPK lokal supini sudah tentukan saya. Pasti waktu itu mungkin kakak yang ini juga punya pemikiran untuk saya mau mengundurkan diri. Saya ini orang Nawa yang saya sudah tahu melakukan model kayak begini. Yosua juga waktu itu pasti dia tahu. Saya sama-sama dengan Musa, sama-sama dengan orang Israel. Saya tahu bagaimana lo melakukan. Bukan kakak yang ini, saya juga waktu dipilih jadi ketua PD saya sempat tidak menerima. Saya sudah tahu waktu kakak Yuli kan saya juga ikut kakak Yuli kemana saja. Kakak Yuli turun ke Yenye, kakak Yuli turun ke Sami, saya sudah sempat ikut keliling 10 wilayah di PD Papua. Saya sudah tahu kakak pergi kemana-mana tuh kakak dompet keluar habis untuk pelayanan ini. Saya termau. Saya termau ini organisasi terhadap kayak begitu. Kalau disediakan uang untuk turun ke wilayah, oke, dengan senang hati saya akan terima jabatan ini. Tanpa pikir panjang saya akan terima. Saya waktu pemilihan ketua PD itu satu hal yang ada saya pikiran, di lain dari pemikiran yang ada. Selain ini saya kalau kepala yang baru, saya tidak mungkin harus pegang dua jabatan, karena tidak mungkin saya mampu untuk melakukan itu.
Tapi kan ternyata mampu, ini sudah tahun ketiga. Kakak Yami juga mungkin waktu itu berpikir demikian, tapi kan mampu juga ini sudah tahun ketiga. Karena ada sama-sama dengan saya satu periode. Kadang kita manusia mungkin berpikir demikian, tapi pemikiran kita tentu berbeda dengan apa yang Tuhan pikirkan. Dan tanpa kita sadari bahwa ketika Tuhan yang pilih kita, padahal kita sudah ikut Tuhan lama kadang, bukan kadang, memang sudah ikut Tuhan lama. Tapi terkadang ketika kita diperhadapkan dengan hal begini, banyak isi pikiran ini, banyak kekhawatiran juga yang terjadi. Bisa tidak saya pilih. Seperti tadi saya bilang, awal saya bilang terbisa dengan hal-hal seperti yang sudah saya sampaikan. Tapi kan ternyata Tuhan tolong ini, Tuhan menyertai. Waktu saya pikir saya perempuan lagi, antara saya dengan Kakak Yuni ada perbedaan. Pokoknya sama-sama perempuan Papua, perempuan Jayapura, beda lah pokoknya Kakak Yuni dan saya beda. Saya tidak punya pengalaman turun-turun ke kampung-kampung. Tapi kalau beliau saya kasih 4 jempol untuk saya kakak dari Lembah Gini. Itu kekhawatiran di awal ketika Tuhan mempercayakan kepemimpinan ini untuk saya pimpin. Waktu saya harus jadi gembala, juga saya pikir panjang. Saya umur 28 saya sudah pikir, waktu saya kuliah di STTBT 40-45 tahun baru saya jadi gembala. Itu saya pikir. Sehingga saya pulang, saya masih bisa melakukan aktivitas saya sebagai orang muda yang mungkin dengan cari pekerjaan sambil melayani, itu sudah di-setting dalam pemikiran ini. Tapi apa yang saya rencanakan berbeda dengan yang Tuhan rencanakan dan rencanakan atas hidup saya. Akhirnya semua yang saya rencanakan itu batal di tengah jalan. 45 tahun tidak jadi, 28 tahun Tuhan suruh jadi gembala. Saya dapat sama saya Bapak waktu itu. Saya terbisa 28 ini. Ini waktu untuk jalan yang saya teman-teman di luar, Bapak suruh saya harus urus jemaat. Saya sudah tahu jemaat yang Bapak pimpin model begini lagi. Bukan hanya Bapak pimpin, saya lahir besar jadi anak gembala. Saya sudah tahu bagaimana hidup jadi anak gembala. Baru sekarang suruh saya jadi gembala di usia muda, perempuan lagi. Itu saya pikir seperti demikian. Mungkin pemikiran Yosua berbeda juga dengan saya, mungkin sedikit sama, ada juga yang berbeda. Mungkin lebih suka Yosua punya kerja pimpin satu bangsa yang besar. Saya baru pimpin 10 wilayah, Kakak Yami baru pimpin 1 wilayah, saya baru pimpin 1 jemaat. Itu saya sudah berpikir seperti demikian. Yosua sebagai manusia tentu dia juga memikirkan hal itu. Tetapi Tuhan yang pilih, Tuhan yang panggil, Tuhan yang tetapkan, Tuhan yang angkat dia jadi pemimpin, Tuhan juga yang ternyata menolong dia. Jadi bukan sekedar dia kasih perintah, dalam perintah itu ada janji yang terdapat di dalamnya juga, dan bukan sekedar perintah dan janji lalu dia lupakan kita, dia tidak menepati janji itu. Dia bukan Tuhan seperti itu. Kalau dia Tuhan yang seperti begitu, saya tak akan jadi hamba Tuhan. Pasti kita juga terang. Kalau Tuhan yang cuma tahu janji-janji, tertepati janji itu, capek di pengikut dia. Tapi sampai hari ini, kalau saya tanya satu-satu sama teman-teman rekan muda, pasti banyak doa, banyak pergumulan, bahkan banyak janji-janji Tuhan di dalam kehidupan rekan-rekan yang sudah Tuhan jawab. Ada yang mungkin belum, ya berarti belum dia waktu dong. Jadi jangan paksa Tuhan untuk jawab, nanti pasti dia akan jawab. Jangan paksa Tuhan untuk tepati janji di tahun ini, mungkin dia janji dia tepati untuk tahun depan. Ya tunggu dengan sabar, pasti dia akan menepati. Jadi Tuhan Allah mengangkat Yosua untuk memerintah bangsa Israel menggantikan Musa, memberikan waktu dia angkat Yosua jadi pemimpin, dia kasih juga tugas yang banyak kepada Yosua. Jadi bukan sekedar memimpin bawa dong jalan sama-sama masuk ke tanah Kanaan, tetapi ada juga banyak perintah-perintah yang diberikan. Tetapi dia Tuhan yang hebat, luar biasa, yang sangat-sangat luar biasa, karena dia bukan hanya kasih perintah, tetapi dia juga memberikan petunjuk-petunjuk yang lengkap, juga dorongan-dorongan dia kasih sama Yosua. Itu ada dalam ayat 1-9 yang tadi Tom baca. Jadi ketika Yosua menerima perintah yang Tuhan Allah berikan sama dia respon yang langsung dilakukan oleh Yosua kepada Musa. Kadang kan kalau kita dikasih perintah seperti tadi saya bilang, saya dapat mandat untuk memimpin. Tentu setiap kita diberikan mandat pasti akan ada respon dari kita. Responnya saya seperti yang tadi saya cerita itu.
Saya menolak di awalnya, saya berdebat di awalnya, dan banyak hal yang saya lakukan. Dan Yosua juga ketika dia mendapat perintah itu, dia selain tadi dia sudah pikir panjang mungkin, dan pada akhirnya dia menerima perintah yang Tuhan berikan, dan dia punya respon yang sangat baik sekali terhadap perintah yang Tuhan berikan sama dia, yang Allah berikan sama dia adalah langsung dia menyibukkan dirinya dengan pekerjaan dan perintah-perintah yang diberikan oleh Tuhan. Di dalam ayat yang ke-10 dia bilang begini, setelah Yosua terima perintah dari Allah, dia punya respon adalah lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian, sediakanlah bekalmu sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Itu respon Yosua kepada Tuhan ketika Yosua menerima perintah dari Tuhan. Yang dia lakukan adalah dia langsung menyibukkan dirinya dengan pekerjaan-pekerjaan yang ada. Maka yang pertama dia lakukan adalah dia kasih perintah juga sama pengatur-pengatur pasukan bangsa. Jadi ketika dapat perintah dia tidak duduk diam. Dia tidak pasif, tetapi dia aktif langsung melakukan tugasnya. Jadi kalau dia tidak aktif melakukan tugasnya, dia jadi pemimpin yang pasif. Mungkin orang Israel itu lama sekali baru masuk ke tanah Kanaan. Bahkan mungkin tidak bisa masuk tanah Kanaan, tapi pasti bisa masuk karena Tuhan jadi tanah Kanaan itu jadi milik orang Israel. Jadi kita juga bisa belajar dari Yosua, ketika apapun yang Tuhan perintahkan sama kita harus punya respon yang baik. Kita harus bisa menerima pesan Tuhan, kita harus bisa menerima perintah Tuhan itu dan segera melakukan perintah itu, seperti yang dilakukan oleh orang Israel. Jadi yang awalnya dia pikir saya bisa atau tidak, saya ingat waktu pertama saya jadi ketua PD, saya masih tanya-tanya Kakak Yudi, kakak saya tugas pertama ini apa? Awalnya saya bilang saya menolak juga karena saya ini lahir besar GBI, tapi saya tidak aktif di organisasi. Dan saya bingung bagaimana cara saya menjalankan organisasi DPA ini. Itu hal yang saya takuti untuk berdiri jadi pemimpin. Jadi saya cuma di tahun, tidak sampai 1 tahun awal juga, cuma beberapa kali saya sempat masih berkoordinasi, komunikasi dengan Kakak Yuli, tanya kakak apa yang harus saya kerja, begini dan begini. Dan ternyata saya dibimbing, diarahkan, dan juga tentu saya dibimbing langsung sama Tuhan. Sehingga apa yang saya rasa tadi tidak bisa, ternyata bisa. Dan Tuhan juga melakukan hal itu sama Yosua. Karena dia bimbing langsung, maka Yosua tahu tanpa dia harus tanya lagi sama Musa, dia pernah jalan sama Musa, jadi dia tahu apa yang Musa kerjakan. Sehingga ketika dapat perintah, kita juga harusnya sebagai orang percaya, anak Tuhan, pelayan Tuhan, ketika kita dapat pesan dari Tuhan, ketika kita dapat mandat dari Tuhan, ketika kita dapat perintah dari Tuhan, maka yang harus kita lakukan adalah memberikan respon yang baik terhadap perintah yang kita terima dari Tuhan. Jangan diam, tapi harus bergerak, langsung kerja. Jadi sama tadi kayak saya bilang, wilayah Nawa ini tantangannya adalah tempat yang jauh, kesusahan di transportasi. Kalau dari tahun ke tahun, bulan ke bulan kita hanya pikir tentang tantangan itu, tanpa kita bergerak apa yang bisa kita kerjakan untuk ini tidak lagi jadi tantangan untuk wilayah Nawa. Pasti bisa, karena pasti Tuhan pilih. Tadi cerita-cerita saya bilang, kakak yang bilang nanti kita bisa lakukan sampai tahun depan, dan saya mengingatkan beliau tahun depan itu tahun terakhir. Tapi kalau Tuhan izinkan lanjut 2 periode kan begitu. Sepakat ya? Lanjut kakak yang lain ini semangat 2 periode untuk memajukan wilayah Nawa. Ya, kalau bukan Tuhan siapa lagi? Kan begitu. Tidak mungkin orang dari luar sana yang akan datang pimpin kitong yang ada di sini. Kitong yang tahu keadaan di sini, tong yang punya hati untuk wilayah ini, tong juga yang bisa memberikan respon yang baik untuk pelayanan tempat ini. Kalau Yosua mengalami kesusahan, Tuhan tolong dia bisa pimpin bangsa Israel.
Kita juga kalau mengalami kesusahan dalam pelayanan di sini, ingat Tuhan yang panggil saya, Tuhan yang pilih saya, Tuhan yang tetapkan saya, Tuhan yang kasih mandat ini untuk saya. Berarti Tuhan juga yang akan tolong saya untuk pimpin wilayah ini. Pasti dengan cara Tuhan. Karena kalau kita melakukan semua dengan kita punya kekuatan, dengan semua yang kita miliki, pasti suatu saat kita akan menyerah juga. Pasti suatu saat kita akan putus asa juga. Kenapa? Karena tidak melibatkan Tuhan dan tidak percaya Tuhan bisa pimpin kita. Yusuf tentu dia mempercayakan semua sama Tuhan. Sehingga apa yang dia kerjakan, yang dia percayakan sama Tuhan, Tuhan itu juga yang memampukan dia untuk bawa bangsa Israel itu bisa masuk ke tanah Kanaan. Dan kalau kita lihat di ayat yang ke-16 sampai seterusnya sampai ke 18, lalu mereka menjawab Yosua, mereka orang Israel, katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami, saya baca dari ayat 12 ya, kepada orang Ruben, kepada orang Gad, kepada suku Manasye yang setengah itu, berkatalah Yosua demikian, ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa hamba Tuhan itu kepadamu, yakni Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini, perempuan-perempuan dan anak-anak di antara kamu, dan ternakmu boleh tinggal di negeri yang diberikan Musa kepadamu di seberang sungai Yordan. Tetapi kamu semua pahlawan yang gagah perkasa haruslah menyeberang di depan saudara-saudaramu dengan bersenjata, dan haruslah menolong mereka sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepada kamu juga, dan mereka juga menduduki negeri yang akan diberikan kepada mereka oleh Tuhan Allahmu. Kemudian bolehlah kamu pulang kembali ke negerimu sendiri dan menduduki negeri yang diberikan Musa hamba Tuhan itu kepadamu di seberang sungai Yordan di sebelah matahari terbit. Ayat 16, lalu mereka menjawab Yosua, katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau seperti Ia menyertai Musa. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, ia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkan hati. Ayat 16 sampai 18 tentu ini sebuah penghiburan bagi Yosua. Yang awalnya tadi mungkin dia berpikir, akankah orang-orang Israel ini bisa mendengar saya atau tidak? Pasti itu dia berpikir, tapi ternyata muncul ayat 16 ini yang menyampaikan bahwa mereka menjawab Yosua, mereka bilang, semua yang kau perintahkan sama orang pasti kau akan lakukan. Sama seperti kami ini mendengar perintah Musa, kami juga akan mendengar perintahmu. Siapapun yang tidak dengar apa yang menjadi perintahmu, dia akan dihukum mati. Dan waktu saya baca ini, saya pun mengalami dalam seumur hidup. Ketika saya dipercayakan, yang awalnya saya berpikir, akankah orang mendengar saya ketika saya menjadi pemimpin yang masih sangat muda sekali. Itu pemikiran di awal ketika saya mulai memimpin di gereja sebagai gembala maupun juga sebagai ketua pengurus daerah. Itu pemikiran itu di awal-awal itu menguasai saya berpikiran. Bisakah orang dengar saya? Saya tidak punya banyak pengalaman. Mampukah apa yang saya sampaikan orang bisa menerima? Dan Yosua pun pikir hal itu. Tetapi ternyata apa yang kita pikir tentu berbeda dengan apa yang Tuhan pikirkan. Tuhan supikir, Tuhan sulihat, pasti kau bisa, makanya saya angkat kau. Dan saya juga akan memperlengkapi kau dengan kemampuan, dengan hikmat, dan juga dengan pengurapan. Makanya kalau Tuhan sendiri yang pilih kita, tentu apapun yang kita lakukan, yang kita sampaikan, pasti orang bisa dengar. Yosua dipilih langsung sama Tuhan, dan dia tidak mengandalkan kekuatannya untuk memimpin orang Israel. Dia tetap mengandalkan kekuatan Tuhan, dan dia tetap percaya Tuhan yang pimpin saya, Tuhan yang pilih saya, dia juga yang akan menolong saya.
Siapa yang bisa ubah hati orang Israel? Yosua tidak bisa ubah. Meski dia tahu bahwa orang keras kepala, tegar tengkuk, bisa saja dong dengan dia, kau siapa? Tapi ternyata dong dengar, sampai dong sampaikan apapun yang kau perintahkan akan kami ikuti. Seperti kami mengikuti Musa, kami juga akan mengikuti perintahmu. Bahkan di yang bagian terakhir lebih luar biasa lagi. Siapapun, dengan tegas dia sampaikan, mereka sampaikan, siapapun yang tidak mengikuti perintahmu akan dihukum mati. Jadi generasi muda, kalau hari-hari ini Tuhan sedang mempercayakan kamu untuk melakukan apa yang menjadi perintahnya, percayalah kalau itu Tuhan yang memberikan. Pasti siapapun tidak akan bisa lawan kau. Tadi kan terus baca di ayat sebelumnya. Seorang pun tidak akan bisa melawan engkau. Karena apa? Karena Tuhan sendiri yang pilih. Maka mungkin akan ada banyak orang yang bisa merencanakan rancangan kejahatan untuk kita, menjatuhkan kita. Percayalah Tuhan tetap di pihak kita untuk bela kita. Yang penting ketika kita tahu kita ini dipilih Tuhan, otomatis yang harus kita lakukan adalah harus tetap mengerjakan sesuatu di realnya Tuhan. Jangan juga saya ini sudah dipilih Tuhan, lalu kita seenaknya menggunakan kehidupan kita ini. Tuhan yang pilih saya, kalaupun saya lakukan dosa, tetap saya ini Tuhan yang pilih dong. Bukan seperti begitu konsepnya. Itu salah. Justru karena kita tahu kita dipilih Tuhan, maka kita juga harus sadar menjaga kehidupan kita ini. Agar semua yang kita kerjakan tetap itu memiliki otoritas juga. Sehingga apa yang kita sampaikan, apa yang kita lakukan itu bisa diikuti oleh orang. Beda ketika kita hidup di jalur yang di luar Tuhan, apapun yang mau bicara juga mau pakai bahasa manusia yang sepintar apapun, orang akan ikut. Jadi meskipun kok orang sederhana dari kampung, dari Nawa, dari wilayah yang jauh, dari Lere, dari Cuksan yang orang tak tahu, dari Kaure sana atau ini apa di Barat. Tapi kalau kau hidup itu dikuasai sama Tuhan dan kau mempercayakan sama Tuhan, percayalah, orang pasti akan ikut kau. Makanya Tuhan kasih pesan sama Yosua waktu mau bawa dia masuk ke tanah Kanaan. Tentu dia tahu, Tuhan sampaikan bahwa untuk masuk tanah Kanaan itu juga tidak semudah membalik telapak tangan. Meski pasti kau akan pikir tanah Kanaan ini kan tanah yang dijanjikan Tuhan, ya benar. Dan pasti mudah untuk kita masuk ke tanah Kanaan. Tapi faktanya tidak semudah yang mereka pikirkan. Untuk masuk ke sana, Tuhan Allah juga untuk masuk harus merebut tanah itu dengan melewati peperangan. Harus berperang terhadap bangsa-bangsa yang ada di sekitar sebelum masuk Kanaan, berperang dengan yang ada di sekitarnya sampai masuk tanah Kanaan. Tanah Kanaan itu bukan tanah kosong. Tanah ada orang di dalamnya. Untuk kau masuk, kau harus rebut, rampas tanah itu. Kan kalau dipikir Tuhan ini aneh, kenapa terkasih tanah yang kosong, kan begitu? Tanah sudah ada orang, dia suruh kita masuk di sana. Tapi itu untuk membuktikan kebesarannya terhadap orang Israel. Bahwa tanah itu mau ada orang itu milik Tuhan. Jadi kalau milik Tuhan dia kasih sama orang Kanaan itu dia hak. Dan dengan caranya pasti bisa masuk ke sana. Makanya dia sampaikan sama Yosua, untuk masuk ke sana yang perlu kau lakukan adalah kuatkan ayat 5. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau lah yang akan membimbing bangsa ini menjadi memiliki negeri yang kujanjikan dan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepadamu. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kata kuatkan dan teguhkan hatimu di dalam pasal 1 ini 4 kali disampaikan. Sesuatu, semua kalimat yang berulang kali disampaikan lebih dari 1 kali, berarti itu sesuatu yang penting yang perlu diperhatikan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, ada di ayat 6, ada di ayat 7, ada di ayat yang ke-9, bahkan yang terakhir ditutup di ayat 18, ditutup dengan hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi.
Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi pesan yang disampaikan oleh Tuhan kepada Yosua yang juga menjadi pesan bagi setiap kita yang menerima mandat perintah dari Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita hari-hari ini adalah menguatkan dan meneguhkan hati kita. Untuk supaya kita punya hati ini bisa kuat dan teguh, kita perlu kebenaran firman Tuhan. Makanya dia bilang jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Bahkan jangan lupa merenungkan Taurat ini siang dan malam. Jadi tujuan dari merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, tujuannya adalah supaya kita memiliki hati yang kuat dan teguh. Karena untuk dia masuk ke tanah Kanaan itu akan melewati bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan juga, yang menyembah berhala. Jangan-jangan kalau kita ini tidak rajin merenungkan firman Tuhan, kalau tidak kuat di dalam kebenaran firman Tuhan, kita bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh bangsa-bangsa yang ada di sekitar Kanaan, bahkan orang Kanaan sendiri yang menyembah berhala. Makanya dikatakan harus merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, memperkatakan Taurat itu. Jadi selain baca dan renungkan, Taurat itu harus diperkatakan. Makanya kan di dalam perjanjian baru bilang iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Jadi firman kita baca, kita renungkan, kita perkatakan, apa yang kita perkatakan didengar orang. Mungkin kita perkatakan hari ini, besok sering diperkatakan, orang dengar terus, maka timbullah iman karena sering mendengarkan firman Tuhan. Makanya yang pertama adalah kuatkan hati dengan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Yang berikutnya adalah menjunjung tinggi hukum Tuhan. Hukum Tuhan itu ada di mana? Ada di dalam Alkitab itu. Maka kembali lagi disuruh untuk baca, renungkan dan perkatakan firman Tuhan itu. Dan yang ketiga, menyadari dan meyakini akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena dia bilang, aku akan menyertai engkau seperti aku menyertai Musa. Jadi itu bukan sebuah perkataan yang harus didengar sama Yosua, tetapi dia harus bisa menyadari bahwa Tuhan menyadari dan juga dia harus meyakini, harusnya percaya kalau dia menyatakan bahwa dia menyertai Musa, dia pasti akan menyertai saya. Demikian juga kalau Tuhan menyertai Musa, menyertai Yosua, menyertai tokoh-tokoh Alkitab yang lain, pasti Tuhan juga menyertai saudara dan saya. Jadi supaya hati bisa teguh dan kuat, renungkan firman Tuhan, supaya kita juga tidak bisa, kenapa? Karena dia juga bilang supaya jangan kamu menyimpang di kiri dan kanan. Itu ini mudah menyimpang di kiri dan ke kanan. Ketika itu tidak rajin membaca firman Tuhan, ketika kita tidak punya hubungan yang baik sama Tuhan, kita tidak pernah membangun relasi kita dengan Tuhan lewat setiap mesbah doa pribadi kita dengan Tuhan, tidak membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita akan mudah untuk menyimpang di kiri dan kanan. Makanya kalau kita beberapa di sana menasihati kita untuk betapa pentingnya firman Tuhan itu direnungkan siang dan malam. Siang dan malam berarti hal itu harus dilakukan secara rutin, setiap hari terus menerus kita lakukan di dalam hidup kita. Bukan ketika kita punya beban, bukan ketika kita punya persoalan, bukan ketika kita punya masalah baru kita datangi Tuhan. Makanya kita mudah menyimpang di kiri ke kanan, karena ketika kita tidak punya masalah, kita tidak mencari Tuhan. Sudah jatuh dulu baru kita datang cari Tuhan. Untung baik dia Tuhan yang cinta kita. Ketika kita jatuh, untung baik juga ketika kita jatuh dan bermasalah, kita cari Tuhan, bukan cari yang lain. Ketika kita jatuh, kita datang cari Tuhan, tentu Tuhan bisa pulihkan kita dan ubahkan kita. Tetapi ketika kita jatuh dan kita bukan cari Tuhan, kita cari dunia ini, percayalah hidup kita semakin hancur. Maka kita butuh Tuhan setiap hari di dalam kehidupan kita.
Jadi waktu dia suruh Yosua untuk pimpin bangsa Israel itu masuk tanah Kanaan, dia tahu, bahkan dia juga bilang bahwa Yosua dan bangsa itu akan berperang terhadap bangsa-bangsa yang di sekitar. Harusnya kan, ya kalau Tuhan tahu dong harus perang, harus kasih dong strategi perang dong. Paling tidak dong harus punya senjata yang canggih seperti apa untuk perangi orang-orang itu. Atau dong harus punya strategi susun strategi yang bagus untuk bisa perangi. Tapi Tuhan meyakinkan Yosua dengan saya akan tetap menyertai. Apapun keadaan kamu untuk menyeberangi Sungai Yordan yang masuk di tanah Kanaan, tetap saya Tuhan yang dahulu pimpin nenek moyangmu itu, saya Tuhan yang sama yang akan tetap pimpin dan sertai kamu masuk tanah Kanaan. Dan janji itu terbukti. Dia menyertai sampai orang Israel berhasil memasuki negeri yang penuh dengan susu dan madu, tanah Kanaan. Kalau Tuhan bisa lakukan itu di dalam kehidupan orang-orang Israel, kalau Tuhan bisa lakukan itu terhadap pemimpin yang memimpin bangsa Israel, saya percaya kita yang ada pemimpin sekarang yang Tuhan panggil, kita yang sebagai generasi yang sekarang yang juga Tuhan mempercayakan banyak hal bagi kita, Tuhan akan tetap menyertai kita. Dia tidak akan meninggalkan kita sekali-kali. Kita bilang sekali-kali aku ini tidak akan meninggalkan kamu. Aku akan terus ada menyertai kamu kemanapun kamu pergi. Ingat, Tuhan hanya menyertai orang yang hidup di jalan Tuhan. Penyertaan Tuhan itu hanya berlaku sama orang yang ada di relnya Tuhan. Jadi selama kau ada dalam jalan Tuhan, jangan pernah ragu dan khawatir akan hidup ini. Dia bertanggung jawab atas hidup kita. Di sini terhadap kereta api. Kereta api itu dia harus jalan di rel yang sudah dibuat. Kalau dia sedikit saja keluar dari rel, pasti kereta api itu mengalami kecelakaan, betul dong? Yang meski terhadap kereta api itu ada punya jalan raya. Kalau dari sini menuju ke Jayapura itu harus ambil jalur kiri. Kalau kita ambil jalur kanan, sedangkan di sana dia punya jalur kanan dan datang, kita tetap paksa jalur kanan, tetap tabrak. Yang artinya sudah punya jalur, jadi keluar jalur itu. Kalau keluar jalur berarti kena musibah. Kalau kita sudah lagi dalam jalurnya Tuhan, ikuti jalurnya Tuhan supaya tidak terjadi apa-apa dalam hidup kita. Supaya dengan demikian kita pun bisa mengajar hal yang sama kepada anak cucu keturunan kita. Sehingga semua akan tetap hidup di dalam Tuhan dan hidup mengalami penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi penyertaan Tuhan tidak hanya berlaku untuk Musa dan Yosua serta bangsa Israel, tetapi kita sebagai umat pilihan Allah juga, sebagai orang yang percaya kepada Allah yang sudah ditebus dengan darah Kristus yang begitu mahal, yang baru beberapa waktu yang lalu kita peringati hari kematian Tuhan kita, karyanya yang besar di kayu salib bagi kita pun mendapat penyertaan dan pemeliharaan yang sama dari Tuhan. Maka itu kesempatan yang Tuhan kasih sama kita, karena kita manusia yang terbatas, tidak pernah tahu kapan Tuhan panggil kita pun. Saya sering sampaikan ini sama saya berjemaah. Selalu kalau saya khotbah, endingnya saya akan sampaikan, kita tidak pernah tahu kapan Tuhan panggil kita pulang. Maka kita yang tidak pernah tahu dan terbatas ini perlu untuk menjaga hidup kita, supaya ketika Tuhan panggil kita pulang, kita memang pulang dalam keadaan masih tetap hidup di dalam jalannya Tuhan. Dan ketika kita pulang, tentu kita tahu tempat mana yang kita tuju, pasti jumpa Tuhan. Saya minggu lalu baru mengalami kedukaan. Saya Madi meninggal mendadak, tidak sakit, meninggal. Hari Sabtu saya baru ketemu, jumpa di kita pembubaran panitia HUT-PI di Kampung Nafri. Pembubaran di hari Sabtu, hari Minggu paginya habis ibadah, kami dengar kabar beliau meninggal. Kami berburu ke Kampung Nafri, ke rumah sakit, dan sudah tidak bernyawa. Secara manusia kita tidak bisa menerima kenyataan itu. Bahkan hamba Tuhan pun saya juga bilang, saya juga sampai saya tidak percaya. Soalnya saya masih bicara di hall sama beliau, dan saya lihat keadaannya benar-benar sehat. Dan masa hari Minggu ini sudah tidak bernyawa. Makanya itu tadi saya sering bilang sama saya jemaat, kita tidak pernah, kadang masih dalam keadaan sehat tiba-tiba pulang. Kita bilang 70-80 tahun itu masa itu ada di dunia ini. Kalau kuat bisa dapat kayak begitu. Ada yang sampai 90-100 tahun.
Tapi kalau saya doa sama Tuhan, saya bilang saya terima di 70-80. Itu masa menderita, jadi biar 60 bawa pulang saya dulu. Biar saya tidak menyusahkan orang lain. Itu saya doa, yang lain jangan ikut doa yang begitu. Karena saya sudah lihat orang kalau di umur begitu kan, aduh susah apa-apa harus ditolong Tuhan. Itu tentunya ditolong Tuhan dan ditolong keluarga. Makanya saya sering berdoa, ya kalaupun Tuhan berkehendak, umur yang masih ada kuat-kuat, panggil pulang, tak apa-apa sudah. Dan untuk itu supaya bisa siap, kapan Tuhan panggil pulang, harus jaga hidup ini. Jadi saya juga sedang berjuang sampai hari ini untuk jaga seperti itu. Untuk tetap mempercayakan hidup sama Tuhan dan percaya Tuhan menyertai hidup saya. Jadi tolong ini kesempatan Tuhan kasih, mari masih muda-muda, supaya yang hadir kebetulan orang muda semua dan saya juga orang muda. Itu yang masih muda, yang masih punya tenaga banyak, lihatlah wilayah Nawa ini, kalau bukan Tuhan yang melayani, siapa yang melayani? Sama Tuhan kasih kesempatan, meski ada tantangan. Justru dalam melayani memang harus ada tantangan. Kalau tidak ada tantangannya berarti kita menjadi anak-anak muda Kristen yang gampangan, yang mau hal yang gampang-gampang, saya terima yang susah-susah. Justru lewat tantangan itu iman kita semakin diteguhkan dan kita akan semakin naik level. Kalau tidak pernah ada tantangan, kita akan terus di situ saja, akan pernah naik-naik. Kita sekolah juga, kalau cuma sekolah saja terus tidak ada ujian, kita akan terus. Kalau kelas 1 baru sekolah, terus kelas 1 SD, padahal ini umur setiap tahun bertambah tapi dia masih di kelas 1 kenapa? Karena tidak ada ujian kenaikan kelas. Jadi kita dalam perjalanan hidupnya juga ada ujian hidup kita. Jadi kalau bisa melewati ujian itu berarti kita naik level. Jadi ketika ada masalah tantangan ujian, bilang saja puji Tuhan, terima kasih Tuhan, berarti Tuhan sudah waktunya untuk saya naik level berikut. Saya terada di level situ saja. Jadi kalau ada masalah jangan lagi mengeluh, tapi bilang terima kasih, saya sudah tahu Tuhan sudah mau kasih naik saya ke level yang berikutnya lagi. Jadi tetap perkatakan kalau Tuhan sertai Musa, Tuhan sertai Yosua, saya meyakini Tuhan juga akan menyertai kehidupan saya. Demikian teman-teman Tuhan di sore hari ini. Kita berdoa untuk meresponi benaran firman Tuhan di siang jelang sore hari ini. Kita dengan satu pujian bagi Tuhan, aku mau cinta Yesus selama-lamanya. Pujian lama yang saya senang sekali menyanyi lagu ini sebagai respon hati saya kepada Tuhan, dan biarlah ini juga menjadi doa kita kepada Tuhan. Apapun itu tantangan, badai boleh datang silih berganti, tetap kita mengatakan kita tetap mencintai Tuhan Yesus selama-lamanya. Meskipun
atau kami akan atau Yesus selama ayat itu. Sekarang firman Tuhan selama ini berserah kepada kita si siap dari dunia ini. Kalau kita biarlah Yesus Kristus dalam hidup dalam Tuhan setiap kami untuk kami dapat melakukan sebenarnya firman Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Lebih kebenaran firman di dalam kehidupan kami, dalam kehidupan kami, dalam hidup di dalam kehidupan kami itu akan terus menjadi berkat bagi orang baru. Dalam kami semakin ditemukan di dalam Kristus Yesus Mulia, sehingga kami yang Tuhan ditemukan di dalam Kristus Yesus, kami juga dapat keluar untuk menemukan tempat kami hilang dari Tuhan. Terima kasih pada Bapak bersama kami percaya bahwa Tuhan Yesus Tuhan Yesus apabila saya mereka kalau meyakini dalam perjalanan kehidupan kami Tuhan sangat jika dalam kami menjadikan yang terbaik dan memelihara seluruh kehidupan kami. Agar betul semakin masih membahayakan dan secara khusus di wilayah Allah ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan Masyarakat Tuhan untuk Yesus barakat dengan titik kami. Apapun yang menjadi perintah Tuhan, apapun yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupan kami, Tuhan kami untuk kami melakukan semua perintah dan mengenalmu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih banyak Bapak Surga, terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan Kudus, kami berdoa untuk kepada Tuhan, agar memberikan semua berkat kebenaran Tuhan dalam saat ini. Haleluya, ucap syukur dan berdoa sukacita. Haleluya, amin. Terima Tuhan, atas firman Tuhan. Selamat puji Tuhan. Tuhan memberkati yang banyak Ibu Ketua yang sudah memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Kita akan memberikan persembahan syukur. Kita akan pujian sungguh ku bangga Bapa punya anak seperti Engkau. Yang lain dengan pembongkar persembahan Saudara Petrus dan yang akan menjalankan. Kita katakan sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau.
Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita di saat siang menjelang sore ini. Kita akan pujian syukur Tuhan dari di akhir pujian ini Bapak Ketua Pengurus Wilayah Pemuda dan Anak Nawawi Bapak Hendrik akan menutup ibadah fellowship kita di saat siang menjelang sore. Syukur Tuhan. Saya kira berhalangan saya kita berdiri, kita angkat pujian ucapan syukur Tuhan. Syukur Tuhan, haleluya. Syukur Segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan kami kembalikan di hadapan hadirat-Mu Bapa. Engkau telah menyertai kami selama ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesainya. Semua boleh terjadi sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Bapa, terima kasih hamba-Mu berdoa buat semua kami Tuhan. Anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan yang hadir pada siang hari hingga sore hari ini Tuhan. Kami percaya kami pulang, kami diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya kami pulang, kami bawa berkat puji-pujian, berkat penyembahan, sehingga kami pulang dari tempat ini kami merasakan ada sukacita alam mengalir dalam setiap kehidupan kami. Dan kami percaya penyertaan Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan yang menyertai Abraham, Tuhan yang menyertai Ishak, Tuhan yang menyertai Yakub, Tuhan yang menyertai Musa, Tuhan yang menyertai Yosua, Tuhan yang sama menyertai kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, kami semua diberkati. Kalau Tuhan Engkau berkata kepada haleluya hamba-Mu Yosua, ketika kami beribadah kepada Tuhan, Engkau memberkati roti makanan kami dan air minuman kami. Kami percaya kami pulang, kami bawa berkat-berkat daripada Tuhan dalam kehidupan kami, kehidupan rumah tangga kami, keluarga kami, anak-anak kami diberkati dengan haleluya oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, hamba-Mu berdoa buat haleluya Tuhan, ketua pengurus daerah bersama dengan bendahara yang datang dari Jayapura, dari Goya. Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang ke tempat, mereka akan pulang ke Goya, yang ke Jayapura juga. Tuhan sertai mereka, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Tuhan, Mazmur 91 ayat 11 menjadi bagian mereka. Tuhan berjaga di sekeliling mereka, Tuhan berjaga di hadapan mereka dalam perjalanan mereka. Tuhan, hamba-Mu sebagai seorang gembala yang muda juga Tuhan. Tuhan pakai urapi otoritas Allah turun atas kehidupannya Tuhan. Terima kasih Bapak, hamba berdoa Tuhan buat kami juga, hamba-hamba Tuhan di lembah ini, terutama buat kami generasi muda di tempat ini. Kami percaya Tuhan, jika Engkau memilih kami, Engkau memperlengkapi kami, mempersiapkan kami untuk maksud Tuhan yang besar, dan kami akan melihat kemuliaan Tuhan terjadi di tempat ini. Banyak generasi Tuhan dipulihkan, banyak generasi mengalami lawatan Tuhan di tempat ini melalui kehidupan kami, melalui pelayanan kami, melalui gereja Petra Indonesia. Kami percaya kami pemuda sebagai anak panah yang siap diluncurkan oleh seorang pemanah Tuhan. Terima kasih Bapak. Bapak hamba berdoa buat jemaat Tuhan
Tuhan di tempat ini. KPA lokal yang membuka pintu gereja, mempersiapkan dan mempersilakan kami beribadah. Tuhan, hamba percaya otoritas pengurapan hadirat surga, hadirat Allah turun atas tempat ini. Utara, selatan, timur, barat, ada hadirat Tuhan. 500 meter dari tempat ini ke utara, selatan, timur, barat, ke angkasa, bahkan ke dalam tanah sekalipun ada hadirat Allah. Terima kasih Bapak, hamba berdoa. Terima kasih Yesus buat semua kami yang hadir, yang akan pulang ke Guriat, yang berada di tempat ini. Bahwa pemuda-pemuda yang ada di jemaat lokal di tempat ini juga Tuhan, kami percaya kami mengalami berkat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Hamba sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapak di surga. Bapak, kami hamba berdoa Tuhan buat semua kami. Kami akan pulang dari tempat ini, kami mau berkat daripada Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang kekal, Raja di atas segala raja. Terima kasih. Semua yang percaya sama-sama saya katakan amin.